Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribuna Tirta Diluhur, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Fatwa Fatimah. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang lainnya. Yang pertama ada Rizka Fauziana, kedua ada Adi Mulyono, ketiga ada Teresya Cahya Putri. Materi pertama, distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan normal. Kurva normal sama dengan kurva Gauss sama dengan kurva lonceng. Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data dianggap merata. Nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Materi kedua, yaitu sifat-sifat kurva normal. 1. Bentuknya seperti lonceng. Kedua, kurva selalu berada di atas sumbu X. Ketiga, bentuknya simetris, yaitu nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Keempat, memiliki asimptot datar sumbu X. 5. Luas di bawah kurva adalah 1, sehingga nilai sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri juga 0,5. Sebuah distribusi normal umum dengan rata-rata dan standar deviasi, maka perubahan bakunya yaitu fungsi X sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali E pangkat min 1 per 2 dikali X dikurang mu kuadrat per tau, di mana X yaitu nilai data, Pi yaitu 3,14, tau yaitu simpangan baku, mu rata-rata X, dan E yaitu 2,71828, di mana itu adalah nilai tetapnya. Cara ubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata dan standar deviasi menjadi bentuk distribusi normal dan standar yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, yaitu dengan melakukan transformasi Z yang dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang mu per tau, di mana Z yaitu adalah Z-score, X yaitu nilai yang diamati, mu yaitu rata-rata, dan tau adalah standar deviasi. Berikut penjelasan saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi Mulyono. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu, dari hasil ujian statistika didapatkan nilai rata-ratanya 6,7 dan standar deviasinya 1,2. Jika diasumsikan sebagai distribusi normal, hitunglah A. Berapa persenkah dari siswa mendapat nilai 6? B. Nilai tertinggi atau maksimum dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. C. Nilai terendah atau minimal dari 10% siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Sehingga pada soal diketahui X bar atau mu adalah 6,7 dan tau atau standar deviasinya adalah 1,2. Jawab, siswa yang mendapat nilai 6 yaitu nilai 6 terletak di antara 5,5 dan 6,5, sehingga didapatkan X1 adalah 5,5 dan X2 adalah 6,5. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus Z-score, yaitu Z sama dengan X dikurang mu per tau. Dengan nilai X1 adalah 5,5, didapatkan Z1 sama dengan 5,5 dikurang 6,7 dibagi 1,2. Sama dengan min 1,00. Dengan X2 adalah 6,5, didapatkan Z2 sama dengan 6,5 dikurang 6,7 dibagi 1,2, sama dengan min 0,17. Sehingga peluang nilai 6 adalah Z min 1 dikurangi Z min 0,17. Untuk mengetahui nilai dari Z-score, kita dapat melihat tabel Z yang akan saya bagikan di grup. Sehingga diketahui dari tabel Z tersebut, Z-score dari min 1 adalah 0,3413 dan Z-score dari min 0,17 adalah 0,0675. Sehingga peluang nilai 6 adalah 0,3413 dikurangi 0,0675. Sehingga peluang nilai 6 adalah 0,2738 atau kita jadikan persen yaitu 27,38%. B. Nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah.
Bila ada 10% siswa mendapat nilai terendah, maka probabilitasnya adalah 10% dari seluruh kurva normal akan terletak pada Z sama dengan min 1,28. Kita dapat melihat tabel yang telah saya berikan. Nilai dari tabel Z yang mempunyai luas sekitar 40% yaitu 1,28. Karena di sebelah kiri, maka tandanya adalah negatif, yaitu min 1,28. Maka besarnya nilai tertinggi dari 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah adalah Z sama dengan X min mu dibagi tau. Dengan Z adalah min 1,28 sama dengan X dikurang 6,7 dibagi 1,2. Kita kalikan min 1,28 dengan 1,2. Sehingga hasilnya adalah min 1,5 sama dengan X dikurang 6,7. X sama dengan min 1,5 ditambah 6,7. Sehingga didapatkan nilai X adalah 5,2. Dengan demikian, nilai terendah dari 10% siswa yang memperoleh nilai terendah adalah 5,2. C. Nilai terendah dari 10% siswa yang mendapatkan nilai tertinggi akan terletak di sebelah kanan kurva normal. Sehingga nilai Z adalah 1,28. Dengan menggunakan rumus Z-score didapatkan Z sama dengan X min mu per tau. 1,28 sama dengan X dikurang 6,7 dibagi 1,2. Kita kalikan 1,28 dengan 1,2 sehingga didapatkan 1,5 sama dengan X dikurang 6,7. X sama dengan 1,5 ditambah 6,7. X sama dengan 8,2. Dengan demikian, nilai terendah dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah 8,2. Dari hasil ujian semester kuliah telaah kurikulum diperoleh nilai rata-rata 59 dengan standar deviasi 14. Bila penilaian didasarkan pada kurva normal, di mana menghasilkan distribusi nilai-nilai sebagai berikut. Nilai A memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa, nilai B memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa, nilai D memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa, nilai E memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Hitunglah interval nilai-nilai di atas dari E sampai A. Diketahui X bar sama dengan 59, S sama dengan 14. Untuk menjawab permasalahan ini, maka diperlukan membuat distribusi dari nilai-nilai yang diperoleh dengan menggunakan kurva normal. Bila nilai A 15%, maka akan terletak pada Z-score sama dengan 1,04. Pada Z-score sama dengan 1,04, maka nilai minimum dari mahasiswa yang memperoleh nilai A adalah Z-score sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. Sama dengan 1,04 sama dengan X dikurangi 59 dibagi 14. 14,56 sama dengan X dikurangi 59. X sama dengan 73,56. Nilai terendah untuk memperoleh nilai A adalah 73,56. Maka interval nilai A adalah 73,56 sampai 100. Nilai B diperoleh sebesar 20%, maka nilai B minimum akan terletak pada Z-score sama dengan 0,39. Harga Z-score sama dengan 0,39 diperoleh sebagai batas kanan dari luas kurva. 50% dikurangi 20% dikurangi 15% sama dengan 15% atau 0,15, sehingga Z-score sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. 0,39 sama dengan X dikurangi 59 dibagi 14. 5,46 sama dengan X dikurangi 59.
Jadi X sama dengan 64,46. Maka nilai B terletak pada interval 64,46 sampai 73,56. Selanjutnya, untuk yang nilai C, ada yang memperoleh 15% di sebelah kanan kurva normal dan 15% di sebelah kiri kurva normal. Sehingga, nilai minimum untuk memperoleh C terletak pada Z sama dengan min 0,39 diambil dari 15% sama dengan 0,15 luas kurva di sebelah kiri. Sehingga, Z sama dengan X dikurang rata-rata per S. S itu standar deviasi. Jadi, min 0,39 sama dengan X dikurang 59. 59 ini rata-ratanya per 14. 14 itu standar deviasi. Jadi, min 5,46 sama dengan X dikurang 59. X sama dengan 53,54. Maka nilai C terletak pada interval 53,54 sampai 64,45. Selanjutnya, untuk nilai D sebesar 20% di sebelah kiri kurva normal, sehingga nilai minimum untuk memperoleh D terletak pada Z sama dengan min 1,04. Harga Z sama dengan min 1,04 diperoleh sebagai batas kiri luas kurva 50% dikurang 20% dikurang 15% sama dengan 15% sama dengan 0,15 sebelah kiri kurva, sehingga didapat Z sama dengan X dikurang rata-rata per S. Jadi min 1,04 sama dengan X dikurang 59 per 14. Min 14,56 sama dengan X dikurang 59, X sama dengan 44,44. Maka nilai D terletak pada interval 44,44 sampai 53,53. Yang terakhir, untuk nilai C diperoleh pada interval nilai antara 0 sampai 44,43. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu distribusi normal, sifat-sifat kurva normal, rumus-rumusnya, dan contoh soalnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.